pada bacaan ruku, kenapa penulis kitab tidak menyertakan hadis bacaan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi? Apakah bacaan ini tidak sahih? Nah, ini sudah merujuk kepada isi kitab berarti, Ustaz Naim. Nah, ini mungkin bisa dijawab, Ustaz. Jadi di dalam pembacaan ruku ya, memang ada dua hadis yang menyebutkan. Yang pertama, Subhana Rabbiyal Azimi saja. Kemudian yang kedua itu ada tambahan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Yang pertama itu tadi kan jelas ya, ada yang meriwayatkan dari sahabat Abu Hudzafah atau siapa tadi. Itu juga sahih. Jadi yang beliau tampilkan di sini memang sahih. Sementara kalau yang ada wa bihamdihinya, itu juga sahih. Di antaranya ini memang disahihkan oleh beberapa ulama. Nah, di antaranya kalau ulama yang kontemporer gitu kan, ada di sana Syekh Al-Ansani. Diriwayatkan oleh Suyuti. Nah, Suyuti juga meriwayatkan, jalurnya juga sama Uqbah bin Amir di dalam kitab beliau yang itu Al-Jami'us Shaghir. Beliau mengatakan bahwa derajat hadis yang ada wa bihamdihinya itu tidak sahih, akan tetapi di bawahnya sedikit hasan. Nah, hasan ini kita tahu hadis hasan itu diterima gitu dan bisa dijadikan hujjah. Baik hasannya ini hasan li dzatihi ataupun hasan li ghairihi. Jadi intinya tetap dijadikan hujjah itu bisa gitu. Makanya juga Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga meriwayatkan Ibnu Hajar ini dalam kitabnya At-Talkhisul Hadir. Tapi kan tahu kita ini dhaif. Cuman tadi ada dalil penunjang di mana derajatnya adalah hasan. Kemudian tadi di awal juga ada dalil penunjang juga di mana bahkan nilainya adalah sahih. Sehingga dhaif sekalipun karena ada musyahid namanya di dalam ilmu mustalahul hadits, sehingga derajatnya bisa naik. Itu yang disebut dengan hasan li ghairihi. Nah, ketika sudah hasan li ghairihi, boleh dijadikan hujjah. Apalagi tadi memang ada hadis sahih dengan jalur Uqbah bin Amir. Sementara ini jalurnya dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi dipandang oleh beliau karena ada seorang perawi yang dianggap dhaif seperti itu. Jadi intinya dalam hadis ini sahih. Jadi yang wa bihamdi ataupun yang tanpa wa bihamdi itu sahih gitu. Karena terkadang begini ya, Rasulullah itu terkadang melakukan dua hal yang seakan-akan berbeda. Dan itu tentu untuk menjadikan kita luwes. Kan mungkin saya sering contohkan ya terkait masalah minumnya Rasulullah berdiri atau duduk. Ya kan? Rasulullah itu minum duduk, hadisnya gimana? Sahih. Rasulullah minum berdiri gimana hadisnya? Derajatnya gimana? Sahih juga gitu. Jadi Rasulullah itu melakukan dua hal ini agar kemudian ini tidak memungkinkan saya minum dalam keadaan berdiri, soalnya saya keburu-buru misalnya. Nah, boleh di saat itu misalkan minum sambil berdiri. Sama dengan yang tadi, membaca Subhanallahil azim wa bihamdi itu tidak wajib wa bihamdinya itu. Cuman karena ada hadisnya itu sahih, ada yang hasan, ada yang sahih, yang menjadi satu kesunahan juga gitu kan. Jadi nggak masalah mau wa bihamdi ataupun tidak.